Hidup Jokowi! Kita akan menyaksikan bagaimana si Roy Panci ini mengulur-ulur waktu supaya dia tidak disidang. Dia ini sudah tahu rasanya di penjara. Sehingga dia berusaha supaya masa dia di penjara ini lama. Sepertinya dia sudah terkena mentalnya sudah kena dia. Ketika dia ditetapkan sebagai tersangka lalu P21 sudah turun, dia mulai gelisah sehingga dia melakukan berbagai macam upaya supaya sidang tidak segera dilakukan terhadap dirinya. Dan dia melakukan perapit berkali-kali, tetapi Polda Metro tetap akan melayani perapit si Roy Panci ini. Sampai di mana Roy Panci bisa menghadapi perapit ini. Karena nanti walaupun dia melakukan perapit ribuan kali, ujung-ujungnya tetaplah dia harus melakukan persidangan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Perapit keempat pencekalan ya. Apa aja yang Om Roy nanti rasakan aja, selama ini? Ya gitu, karena kan sampai sekarang kan saya masih dicekal. Padahal kan itu sudah nggak sesuai lagi lah gitu dengan apa yang ada. Namanya wajib lapor, saya alhamdulillah 30 kali sudah wajib lapor. Kemudian juga sekarang juga saya masih wajib lapor di kejaksaan. Jadi aturannya mana untuk kemudian saya harus tetap dicekal itu? Ya. Bahkan dia sendiri tidak memahami peraturan hukum yang berlaku di negara kita bahwa seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka lalu turun P21 untuk mengadili perkaranya, maka otomatis orang tersebut harus dicekal pergi ke luar negeri. Dia anggap bahwa pencekalan dia pergi ke luar negeri ini tidak ada aturannya, ya karena dia menjadi goblok ketika dia terkena mentalnya. Jadi si Roy Panci ini sebenarnya sedang berada di ujung tanduk. Sebentar lagi dia akan masuk penjara. Sebagaimana kasus sebelumnya, dia tidak bisa memenangkan perkara yang dia lakukan, yaitu pencemaran nama baik. Kali ini dia melakukan lagi kejahatan yang sama, pencemaran nama baik, sehingga hukumannya sudah pasti semakin berat. Karena dia dianggap sebagai residivis yang selalu melakukan kejahatan berulang. Mungkin dulu dia pernah mengalami bagaimana dia dibuat stres oleh pertanyaan-pertanyaan hakim yang tidak bisa dia jawab. Dia dibuat stres oleh para jaksa yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak bisa menganulir dengan jawaban-jawaban yang menyelamatkan dirinya. Bahkan pengacara tidak bisa menolong dia dari hukuman penjara. Karena itulah saat ini dia menghindari persidangan dengan cara melakukan perapit. Padahal ujung-ujungnya tetap dia harus disidangkan. Apalagi ini sudah mau masuk ke persidangan. Jadi artinya tindakan-tindakan yang melebihi hak asasi manusia itu harus dikoreksi dan harus dipertanyakan, ya. Jadi supaya tidak kemudian nanti ini menjadi untuk dilakukan kelas moral. Untuk saya melakukan pra-peradilan itu bukan hanya bermanfaat untuk saya insya Allah, tapi untuk masyarakat. Yang jelas seperti kasus penangkapan, penahanan dan juga kemudian penggeledahan. Ya kan alhamdulillahnya itu saya. Teman-teman perhatikan cara dia menjawab pertanyaan wartawan. Banyak sebelum-sebelumnya kan dia lancar sekali menjawab pertanyaan wartawan, tidak pernah gitu. Itu artinya dia sedang banyak pikiran, dia sedang tertekan, dia mentalnya sedang jatuh, sejatuh-jatuhnya. Sudah melakukan pelapor dan itu dikabulkan, artinya itu tidak sah. Itu kan nanti kepolisian atau nanti aparat yang lain, itu kan pasti akan berusaha sangat hati-hati di dalam melakukan penahanan, penangkapan untuk yang lain, ya. Kalau itu misal teroris, kalau itu misal penjahat yang besar gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk kasus seperti saya, hanya kasus fitnah dan pencemaran nama baik, kok penangkapannya kayak gitu, penahanannya kayak gitu. Tapi mungkin kerugian. Rupanya dia mengakui ya bahwa dia sudah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Secara tidak sadar dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, kejahatan terhadap Bapak Joko Widodo. Para pembenci, kalian harus teliti, ya. Teliti terhadap kasus ijazah ini. Kalian harus paham bahwa yang bersalah dalam persidangan adalah Roy Panci. Dia mengakui bahwa kejahatan dia adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi kalau ada pembenci yang mengatakan, ayo sidang nanti Jokowi hadir dong, berani nggak? Artinya kalian tidak memahami bahwa sidang yang akan digelar tanggal 6 Agustus 2026 adalah sidangnya si Tifah,
Dia harus mempertanggungjawabkan semua kejahatannya, memfitnah dan mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo. Jadi tidak ada urusannya dengan Bapak Jokowi. Jokowi tidak berani hadir di sidang, bukan tidak berani, tapi Pak Jokowi belum dipanggil oleh persidangan untuk menjadi saksi korban. Di garis bawahi, Pak Jokowi adalah saksi korban, bukan pelaku kejahatan. Kalian dalam hal membedakan itu saja kok kayaknya kesulitan sekali ya. Karena memang orang dengan pangkat bererot saja, ya, titel banyak saja, otomatis menjadi goblok. Apalagi orang yang tidak punya titel, pasti akan semakin menjadi goblok. Memahami hal yang mudah saja tidak mampu. Jadi silakan saja mengajukan prabit keempat. Kami dari Polda Metro Jaya, khususnya Bitkum Polda Metro Jaya, siap untuk menghadiri undangan apabila diundang oleh pengadilan untuk hadir dalam hal prabit keempat. Berbeda kan dengan pihak kepolisian yang begitu yakin menjawab pertanyaan wartawan, silakan saja. Kami siap untuk menghadapi prabit keempat ini. Karena apa? Rasa percaya dirinya sangat tinggi Polda Metro. Mereka-mereka ini sudah menjalani sesuai dengan prosedur penangkapan. Walaupun di pra-peradilan yang sebelumnya mereka menerima hasil prabit, tetapi sebenarnya mereka sudah menjalani itu, penangkapan terhadap Roy Panji itu sesuai hukum yang berlaku. Makanya mereka pede. Berbeda dengan Roy Panji. Ternyata Roy Panji sudah mulai agak lemes, kemudian pikirannya sepertinya bercabang-cabang, dan ketika dia menjawab pertanyaan wartawan banyak mengeluarkan suara gitu ya. Orang kalau sering mengeluarkan ini ragu-ragu, tidak fokus, dan memang tidak siap dia menjawab pertanyaan wartawan. Ketidaksiapannya bukan karena dia tidak mengetahui pertanyaan itu arahnya kemana, tetapi di dalam kepalanya terlalu banyak masalah dan tekanan-tekanan. Boleh dikatakan bahwa Roy Panji ini sedang tertekan dengan kasus yang dia ciptakan sendiri. Berarti sudah ada info ya Pak kalau misalnya prabit keempatnya akan dilakukan? Sudah ada info, sudah ada. Ada persiapan lagi nggak Pak? Persiapan seperti sekarang ini saja. Kita siapkan bahwa kan dari awal tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah tepat, ya. Seperti yang tadi 3 syarat yang disampaikan oleh ahli tadi, bahwa penerapan undang-undang yang tidak tepat. Selama ini penerapan undang-undang pada tersangka itu tepat. Pasal yang diterapkan, pemanggilan dan sebagainya sudah tepat. Kemudian salah tangkap, penyidik tidak salah tangkap, bahwa benar itu masih tersangka, masih on, masih ada. Kemudian penerapan hukum, nah itu yang nanti bisa dijelaskan tadi oleh oleh ahli tadi. Jadi syaratnya tersangka untuk mengajukan ganti rugi itu tidak ada dalam 3 poin tadi. Terima kasih. Rupanya Roy Panji ini mengajukan ganti rugi karena dia merasa bahwa dengan ditangkapnya dia oleh polisi menyebabkan kerugian bagi dirinya, di mana biasanya dia melakukan pembuatan konten YouTube yang katanya berpenghasilan 3 juta satu hari, sehingga ketika dia ditangkap dia kehilangan banyak monetize dari YouTube. Begitu yang dia sampaikan ke prabit ini. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa penghasilan YouTube seseorang bisa kelihatan dari channelnya. Kita akan saksikan channelnya si Roy Panji seperti apa. Di sini teman-teman bisa melihat Roy Suryo Official. Pengikutnya baru 39.000 orang. 39.100 orang. Kita lihat di video panjang. Di video panjang ini diupload 6 jam yang lalu. Penontonnya hanya 5,8 ribu. 5.800. Artinya penghasilan si Roy Panji di video ini hanya sekitar 25.000. Hanya sekitar 25.000. Kemudian nanti teman-teman hitung sendiri ya. Kemudian 3 hari yang lalu dia upload lagi, penontonnya cuma 9,6 ribu atau 9.600. Penghasilannya sekitar kurang lebih 40.000. Jadi kalau dia mengklaim bahwa sehari penghasilannya 3 juta, mustahil. Sementara dia upload video sehari cuma 1.
yang nilainya cuma 25.000. Kalau dia klaim 3 juta, alangkah bohongnya dia. Saya menghitungnya bukan 200.000 sehari, 25.000. Karena yang nonton cuma 5.600, 9.600 gitu ya. Seperti yang tadi teman-teman saksikan. Jadi memang ketika seseorang berada dalam tekanan, dia merasa seperti menghadapi beban yang sangat berat, maka dia akan melakukan segala cara agar dirinya terbebas dari tekanan itu. Dan Roy Suryo memilih jalan berbohong. Tukang-tukang fitnah berani melakukan fitnah, padahal fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan, sehingga ketika tukang-tukang fitnah ini berbohong, maka dianggap itu bukan kejahatan. Berbohong itu menjadi hal yang lumrah bagi tukang fitnah seperti Roy Panci. Kita akan berbicara tentang kebohongan yang terus diulangi oleh Pak Roy Suryo dan Bu Dipa ini. Padahal keduanya ya sudah menjelang lanjut usia atau lansia ya. Lanjut usia yang mendekati 60 tahun. Mereka berusia, Pak Roy Suryo ini kalau nggak salah 58 tahun dan Bu Dipa ini 56 atau 57 tahun ya. Mendekati lanjut usia tapi berbohong, menipu publik terus ya. Seolah-olah kebohongan itu terpampang di depan publik dan mereka tidak peduli ya. Mereka terus menipu publik dengan ya menurut saya yang sangat memalukan. Pertama kita bahas dulu ya Roy Suryo ini. Kemarin di dalam prapit ketiganya ia mengatakan bahwa keuntungan monetisasi dari YouTube per hari katanya 3 juta rupiah. Dan itu diajukan secara gamblang ya, penipuan, kebohongan itu kepada publik, bahkan kepada hakim. Bayangkan, kalau 3 juta rupiah, itu mungkin sehari ya membutuhkan 300.000 views, kurang lebih. Sementara kalau kita lihat di kanal YouTube-nya, itu paling 3.000, 2.000, 5.000, 10.000, paling banter 20.000 views. Ya, paling pendapatan seharinya maksimum 200.000 rupiah. Ya, katanya bisa 3 juta sehari. Kok bisa 3 juta rupiah? Saya menghitungnya bukan 200.000 sehari, 25.000. Karena yang nonton cuma 5.600, 9.600 gitu ya. Seperti yang tadi teman-teman saksikan. Jadi memang ketika seseorang berada dalam tekanan, dia merasa seperti menghadapi beban yang sangat berat, maka dia akan melakukan segala cara agar dirinya terbebas dari tekanan itu. Dan Roy Suryo memilih jalan berbohong. Tukang-tukang fitnah berani melakukan fitnah, padahal fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan, sehingga ketika tukang-tukang fitnah ini berbohong, maka dianggap itu bukan kejahatan. Berbohong itu menjadi hal yang lumrah bagi tukang fitnah seperti Roy Panci.